Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang keanekaragaman hayati atau bisa disebut biodiversity. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi ini, coba kita amati dulu video yang saya dapatkan dari sumber di YouTube ya. Kita amati bersama-sama. Setelah mengamati video tadi, coba sekarang bandingkan ekosistem yang ada di dalamnya. Apakah kalian juga melihat adanya ekosistem hutan, sungai, dan juga laut? Jika iya, sekarang coba kita amati organisme yang ada di dalamnya. Untuk ekosistem hutan, kita dapat menemui pohon yang tinggi dan juga besar. Selain itu, kita juga dapat menemui harimau, rusa, orang-utan, dan burung-burung yang indah. Nah, hal ini berbeda dengan ekosistem laut. Karena organisme yang ada di laut pastinya berbeda dengan ekosistem hutan. Contohnya, di laut kita akan menemukan anemon laut, ikan karang, dan juga biota laut lain. Hal ini menunjukkan bahwa keanekaragaman hayati yang terdapat di tiap wilayah itu berbeda-beda. Selain itu, keanekaragaman hayati sangat diperlukan untuk kelestarian hidup organisme dan juga berlangsungnya daur materi. Kemudian, kualitas dan kuantitasnya di suatu wilayah juga dapat menurun bahkan hilang. Dan yang terakhir, keanekaragaman hayati dapat pula dijaga kelestariannya serta dapat dipulihkan kembali. Kemudian berikutnya, keanekaragaman hayati juga memiliki 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada tingkat gen, tingkat spesies, dan juga tingkat ekosistem. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tingkatan pada keanekaragaman hayati, baik tingkat gen, spesies, maupun ekosistem. Baik, coba kita amati gambar berbagai jenis buah pisang yang nama ilmiahnya adalah Musa paradisiaca. Nah, pada gambar tersebut ada pisang barangan Medan, Raja Serih, pisang tanduk, pisang ambon, pisang uli, dan juga pisang kepok. Nah, apakah di tempat kalian ada pisang-pisang tersebut? Baik, kita coba amati bersama ya. Secara morfologi itu merupakan sifat yang nampak dari permukaan luar. Nah, di sini yang paling mencolok ada pisang tanduk. Apakah kalian sudah pernah melihat pisang tanduk sebelumnya?
Jadi pisang tanduk itu memiliki panjang kurang lebih 30 cm. Coba bayangkan, gede banget kan? Besar sekali. Lalu kalau kita bandingkan dengan pisang Ambon memiliki ukuran yang lebih kecil daripada pisang tanduk. Lalu secara morfologi pisang tanduk ujungnya meruncing. Dan juga pisang Ambon bentuknya melengkung. Betul nggak? Nah, selain itu kalau kita bandingkan dengan pisang uli memiliki ukuran yang sangat kecil. Selain itu, yang khas dari pisang uli adalah kulitnya yang tipis. Nah, berbicara dengan kulit, nah untuk pisang kepok pisang kepok di sini malah kebalikannya dari pisang uli. Karena kalau kita amati pisang kepok itu memiliki kulit yang sangat tebal. Nah, selain itu ciri khas dari pisang kepok yaitu bentuknya yang seperti bersudut atau bersegi. Betul nggak? Kalian pernah makan pisang kepok? Mudah kan untuk menyebutkan ciri-ciri dari pisang? Nah, selanjutnya kita akan menyebutkan ciri-ciri dari buah lain ya, yaitu jenis jambu di sini. Ada jambu air, jambu biji, dan juga jambu mete. Nah, untuk ciri yang khas dari jambu air, ya yang pertama kita membahas jambu air. Jambu air ini memiliki bentuk seperti lonceng. Selain itu, dia teksturnya sangat keras. Nah, kalau jambu biji memiliki bentuk bulat, ya, di mana di dalamnya terdapat biji yang sangat banyak. Itu menjadi ciri khas dari jambu biji. Kemudian yang terakhir ada jambu mente, di mana ciri khas dari jambu mente ini ada di bijinya, di mana bijinya berbentuk seperti ginjal. Bahkan kalau kita amati lebih dekat, bentuknya seperti monyet ya, sehingga disebut jambu monyet. Kemudian untuk teksturnya berserat dan rasanya asam manis ya. Nah, berikutnya kita diminta untuk mengamati contoh ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, gambar yang pertama ada ekosistem sungai ya, lalu di bawahnya ada ekosistem laut, di sebelah kanannya ada ekosistem sawah, dan sebelah kanan lagi ada ekosistem kebun teh ya. Lalu kita diminta untuk menuliskan ciri-ciri abiotik dan biotik pada masing-masing ekosistem tersebut. Nah, sekarang kalau kalian disuruh menyebutkan mana ya yang termasuk ekosistem alami dan mana yang masuk ekosistem buatan, kalian bisa nggak? Nah, sekarang yang masuk ekosistem alami itu ada sungai dan juga laut, sedangkan sawah dan kebun teh itu masuk ke dalam ekosistem buatan. Kemudian, kamu diminta untuk menuliskan ciri-ciri abiotik dan biotik pada ekosistem tersebut. Nah, itu kamu akan mendaftar atau ngelis ciri-ciri apa aja ya yang ada di sungai itu untuk ciri abiotik dan biotiknya. Kalau abiotik itu sesuatu yang tidak hidup dan biotik itu komponen yang hidup. Gitu. Contohnya saya beri contoh ya di sini sungai. Abiotiknya yaitu intensitas cahaya matahari, angin, gitu kan ya. Dan juga kelembapan, temperatur, kemudian ada pasir, batu itu masuk ke ciri-ciri abiotik. Kemudian biotiknya masuk ke ikan ya, mungkin ikan di sekitar kita ada ikan, terus udang sungai, kemudian ada kerang, terus ada buaya mungkin ya, atau dan sebagainya, atau tanamannya yang ada di sungai itu ada apa aja, nanti kamu daftar ya. Seperti contohnya di laut biotiknya berarti ada terumbu karang, ada spons, kemudian ada anemon laut, bintang laut, bulu babi dan sebagainya. Nah, di sini ada soal yang menjawab pertanyaan atau pengamatan kita tadi. Nah, coba kita baca ya soalnya. Apa ya yang mengendalikan ciri-ciri pada setiap organisme sehingga menjadi bervariasi? Pisang-pisang tersebut dikelompokkan dalam takson yang sama, yaitu spesies Musa paradisiaca. Setujukah kamu jika variasi yang terdapat pada organisme satu spesies merupakan keanekaragaman hayati tingkat gen? Nah, kalau kita lihat dari ciri-cirinya, pisang tersebut termasuk keanekaragaman hayati tingkat gen. Karena apa? Yang pertama, dia termasuk spesies yang sama,
yaitu semua pisang meskipun dia berbeda-beda ya, tadi ada perbedaannya, dia itu spesiesnya sama, yaitu Musa paradisiaca. Lalu perbedaannya ada yang kulitnya tebal, tipis, itu merupakan variasi gen. Atau gampangannya kita lihat persamaan dan perbedaannya banyak mana, ternyata banyak persamaannya, gitu ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, itu ada jambu air, jambu biji, dan jambu mete termasuk ke dalam kelompok yang sama, yaitu plante, dengan nama spesies yang berbeda-beda. Apakah nama spesies tumbuhan tersebut? Apakah antar spesies memiliki perbedaan ciri yang menyebabkan terjadinya variasi? Setujukah kamu jika variasi yang terdapat pada spesies yang berbeda merupakan keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis? Jelaskan alasannya. Nah, sebenarnya meskipun jambu air, jambu biji, jambu mente itu nama Indonesianya itu jambu, tetapi sebenarnya dia merupakan spesies yang berbeda. Karena kita lihat persamaan dan perbedaannya, lebih banyak perbedaannya. Sekarang kita lihat antara jambu biji dengan jambu air. Perbedaannya sangat jauh, mulai dari pohonnya, daunnya, batangnya, buahnya, cara berbunganya itu berbeda. Ya, sehingga mereka meskipun bahasa Indonesianya sama-sama jambu, tetapi mereka itu spesies yang berbeda, sehingga dia masuk keanekaragaman tingkat spesies. Begitu ya, jelas? Nah, kalau kalian mau cari lagi, kalian bisa membuktikan dengan nama ilmiahnya, ya, nama ilmiah atau spesiesnya. Jambu air, jambu biji, jambu mente itu memiliki nama ilmiah yang berbeda. Nah, itu yang memperkuat alasan bahwa mereka merupakan spesies yang berbeda sehingga masuk ke dalam tingkatan keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis. Jelas ya? Nah, untuk berikutnya soalnya ada, pada suatu ekosistem apakah ciri-ciri biotik dipengaruhi oleh ciri-ciri abiotiknya? Jika ekosistem buatan dibandingkan dengan ekosistem alamiah, manakah yang memiliki jenis organisme lebih banyak atau beraneka ragam? Setujukah kamu jika keanekaragaman organisme yang hidup dalam ekosistem yang berbeda-beda merupakan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem? Nah, ciri-ciri biotik dipengaruhi oleh ciri-ciri abiotiknya. Ya, karena abiotiknya misalkan di laut ya, airnya asin, pasti organisme yang hidup di dalamnya yang bisa bertahan dengan konsentrasi atau kepekatan dari air laut tersebut. Jadi saling mempengaruhi. Kemudian ekosistem buatan dibandingkan ekosistem alami, manakah yang memiliki jenis organisme lebih banyak atau beragam? Jelas ekosistem alami. Coba kita bandingkan antara ekosistem laut dengan ekosistem kebun teh. Nah, di dalam kebun teh kita ngelis ya apa aja organisme yang ada di dalamnya. Yang jelas ada pohon teh, kemudian benalu teh, rumput, kemudian belalang, ulat, gitu kan ya. Cacing, kan di tanahnya ada cacing dan sebagainya. Sedangkan kalau kita di laut kita melihat ada anemon laut, terumbu karang, kemudian spons, bintang laut, bulu babi, teripang, kepiting, cacing laut, dan banyak lagi ya, ubur-ubur, ikan hiu, bukan ikan ya, kalau hiu itu hiu, kemudian lumba-lumba, paus, dan sebagainya. Berarti ekosistem alami memiliki keanekaragaman yang lebih banyak. Oke? Nah, sekarang setujukah kamu keanekaragaman organisme yang hidup di ekosistem berbeda-beda merupakan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem? Nah, tidak setuju ya kalau keanekaragaman organisme yang hidup dalam ekosistem yang berbeda-beda itu termasuk keanekaragaman jenis. Begitu. Nah, sedangkan yang masuk ke tingkat ekosistem, keanekaragaman tingkat ekosistem itu yang mananya ya? Berarti ekosistemnya, bukan organismenya. Jadi kalau keanekaragaman tingkat ekosistem, contohnya ya seperti tadi, ekosistem sungai, ekosistem laut, ekosistem sawah, perkebunan, air terjun, hutan. Nah, itu contoh dari keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, bukan organismenya. Kalau organismenya berarti itu masuk ke tingkat keanekaragaman hayati tingkat jenis
ataupun gen. Begitu ya. Paham ya penjelasannya sampai sini? Baik, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat belajar anak-anakku.